disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan air sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kemar yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Jumpa lagi dalam persekutuan doa Sabtu pagi. Marilah kita mengawali ibadah doa Sabtu pagi ini. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap puji syukur atas pemeliharaan hidup kami, sehingga kami masih dapat bersekutu untuk kemuliaan dan kemuliaan keluhuran nama-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, tuntun kami, buka mata hati dan pikiran kami, agar dapat mengerti, memahami, dan menjalani seturut dan kehendak-Mu. Ampunilah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu dalam keterbatasannya. Di dalam Tuhan Yesus kami mohon tuntunannya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas murid-Nya bersama-sama dengan Dia, dan juga beberapa orang perempuan yang disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini, melayani dengan tulus. Ibu bapak yang terkasih, pernahkah saudara menonton siaran TV di dalam tayangan iklan kecap? Di sana menggambarkan dalam satu keluarga, bapak, ibu, dan seorang anak laki-laki.
Sang ayah baru pulang dari kantor dan duduk dengan santai karena capek pulang dari kerja. Dengan duduk santai, ia mengawasi anaknya yang sedang asik menggambar seorang tokoh superhero. Diam-diam, sang ayah mendekati anaknya yang sedang asik menggambar itu. Pada awalnya, Bapak bertanya kepada anaknya, "Siapakah yang kamu gambar itu?" Anak itu menjawab dengan cepat, "Ibunya yang sedang masak menjadi superhero." Karena ibu yang baru pulang kerja harus menyiapkan masakan untuk keluarganya. Walaupun ia pulang dari kantor tapi tidak memperlihatkan rasa capek buat melayani keluarganya. Mendapat jawaban dari sang anak yang demikian, Bapak merasa malu. Maka Bapak mendekati istrinya dan membantunya memasak buat keluarganya. Ibu Bapak yang terkasih, sudah menjadi pendapat yang salah dari semula hingga kini bahwa seorang istri disepelekan karena dianggap lemah dan kecil. Kita sering meremehkan istri yang ternyata mempunyai kekuatan, ketabahan, kegigihan, kepandaian yang luar biasa. Dari bangun tidur hingga menjelang tidur, malam masih melayani keluarga dengan tulus tanpa ada keluhan. Setiap umat manusia diberi kelebihan dan kekurangan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Semua itu sudah menjadi kehendaknya, maka kita tidak boleh merendahkan perempuan sebagai umat Tuhan. Dalam bacaan hari ini, kita mendapatkan perempuan-perempuan yang mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus seperti Maria, disebut Magdalena, Yohana istri Kusa, seorang bendahara, Raja Herodes, Susana, dan yang lain-lainnya. Tidak hanya 12 laki-laki yang mengikuti perjalanan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus melibatkan perempuan-perempuan untuk membantu sesuai dengan kemampuan, kepandaian, dan talenta mereka masing-masing. Ibu Bapak yang terkasih, mengapa perempuan-perempuan itu mau mengikuti perjalanan Tuhan Yesus? Ternyata karena cintanya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan mereka dari dosa dan dari berbagai penyakit, serta melepaskan mereka dari dosa yang telah dialaminya. Oleh karena itu, mereka tidak merasa keberatan, tidak harus mempersembahkan hidup dan milik mereka sebagai wujud syukur kepada Tuhan Allah. Ketika kita menyadari dan bisa merasakan kasih serta kemurahan Tuhan Allah, orang akan terdorong untuk melayani Tuhan Allah dengan segenap hatinya. Hati akan terasa berkobar-kobar dalam setiap pelayanan. Marilah kita membangun semangat pelayanan kepada Tuhan Allah karena kasih-Nya sudah kita terima. Ibu Bapak yang terkasih, jangan sampai kendor karena merasa kecil hati dan lemah. Percayalah, Tuhan Yesus juga berkenan memanggil para wanita yang pada waktu itu dinilai kecil dan lemah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap puji dan syukur atas firman-Mu di pagi yang indah ini. Bapa, ajar kami seperti Maria, Yohana, Susana yang mengikuti Engkau dengan sepenuh hati. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga yang maha mulia dan kudus, terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami terima. Ialah firman ini menjadi dasar dan kekuatan di dalam kami mengimani serta hidup di dalam keseharian kami. Kami juga ingin menaikkan doa syafaat pada hari ini. Kami berdoa untuk ibu-ibu atau para istri dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berilah mereka kesehatan jasmani dan rohani. Mampukanlah mereka dalam mengelola rumah tangga dengan baik dan benar sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan, baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto wilayah Pulau Bali Mentas di rumah, Ibu Sri Hatati Dawami Martono wilayah Pasetan di rumah, Ibu Sri Kasila Sunarto dan Bapak Sunarto di wilayah Pasetan di rumah, Ibu Sunarsih Moyo Sutarjo wilayah Teruri di rumah, Ibu Sarminah Sadiman wilayah Destara di rumah, Bapak Gatot dan Ibu Gatot wilayah Pasetan di rumah, Ibu Sukarti wilayah Paragulan di rumah, Ibu Syih Murwani Rahayu Budi Sukamto wilayah Pulau Bali Mentas di rumah, Bapak Harno Hadi wilayah Paragulan di rumah, Bapak Soekarno Hadi Subroto wilayah Pasetan di rumah, Ibu Amira Jumadiono wilayah Paragulan di rumah, Bapak Pitoyo wilayah Paragulan di rumah, Ibu Pujiastuti Sudono wilayah Paragulan dalam pemulihan di rumah, Bapak Asim Mujiono wilayah Destara di rumah, Bapak Suyitno wilayah Paragulan di rumah, dan Bapak S. Parmun wilayah Pulau Bali Mentas di rumah. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara Sri Hesti Endrawati wilayah Pasetan di rumah, Ibu Rini Larasati wilayah Pandur di rumah, Ibu Diana Krisnanduri Marunduri wilayah Pulau Bali Mentas di rumah, Ibu Naomi SK wilayah Pandur di rumah, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji wilayah Pandur di rumah, Ananda Natalia Bidan anak Bapak Andreas Pranowo wilayah Pasutra di rumah, Ananda Elizabeth Putri Ibu Estiningsih Langkir wilayah Pasetan di rumah, Bapak Jos Sunarjo wilayah Pasetan di rumah, Bapak Saryanto wilayah Destara di rumah, Bapak Sabarno wilayah Teruri di rumah, Ibu Yuni Rosa Lestari atau Mbak Yuyun wilayah Pasutra di rumah, Saudara Katon Priyaksono wilayah Pasutra di rumah,
Bapak Bambang Sulistiono, wilayah Destara di rumah. Bapak Setyo Gunawan, wilayah Wulan Parakulan di rumah. Bapak Wisnu Triaji, wilayah Pasutra di rumah. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga jemaat Saudara Joko Sulistiono, adik Ibu Sukadis Parakulan di Solo, Ibu In Paulus, Bude dari Ibu Brigita Pasertan di Yogyakarta, Ibu Raminten, Ibunda Bapak Simon wilayah Parakulan di Kebumen, Bapak Yos Sihite, Ayahanda Bapak Martin Sihite wilayah Pasetan di rumah, Bapak Kalam, Ayahanda Ibu Lilis wilayah Destara di Kediri, Bapak Taslim Dwijo Taryono dan Ibu Suyatmi di Boyolali Solo, dan Bapak Hartoyo, Ayahanda Ibu Herlina Mbak Tuti Parakulan di rumah. Bapak di surga, kami juga ingin berdoa untuk para adiyuswa yang tetap semangat di dalam dan bersukacita di dalam melakukan pelayanannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi dengan keterbatasannya, tetapi para adiyuswa ini sangat semangat dan tetap melaksanakan pelayanannya, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati setiap apa yang dilakukan oleh adiyuswa, semuanya itu demi untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, ada juga yang mencari jodoh, ada juga yang mengharapkan kehadiran seorang buah hati. Bagi mereka yang sudah lama menikah tapi belum mendapatkan keturunan, semuanya itu yang dapat menjawab hanya Tuhan sendiri. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jawaban untuk semua itu. Kami juga berdoa para pelayan dan hamba Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Joko Sulistyo bersama keluarga, Bapak Pendeta Rudianto dan keluarga, Ibu Pendeta Adelia dan keluarga. Bahkan kami berdoa untuk para majelis, diaken, badan komisi. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah Tuhan panggil dan sudah Tuhan tapiskan untuk ambil pelayanan di gerejamu. Biarlah melalui mereka ini GKJ Ebenezer semakin hari semakin bertumbuh kembang, dan bahkan banyak saudara-saudara yang diselamatkan melalui GKJ Ebenezer ini. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk pelaksanaan ibadah minggu secara online masing-masing keluarga di rumah pada masa PSBB pandemi Corona 19. Mohon berkat dan penyertaan dari Tuhan untuk semua personil yang menjadikan ibadah online dapat berjalan lancar dan menjadi berkat untuk semua orang. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bulan keluarga GKJ Ebenezer agar dapat membawa berkat untuk keluarga GKJ Ebenezer. Melalui acara bulan keluarga, GKJ Ebenezer semakin bertambah erat dan persaudaraannya, bahkan dapat memahami yang sesungguhnya sebagai warga jemaat yang terus melakukan tugas-tugas yang dan pelayanannya yang diimbannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persiapan GKJ Ebenezer dalam peribadatan dalam memasuki era new normal.
Tuhan bercampur tangan dan Tuhan memberikan kebijaksanaan, kemampuan untuk persiapan GKJ Ebenezer di dalam memasuki new normal ini. Kami yakin dan percaya siapapun yang Tuhan yang utus dan Tuhan terlibat di dalamnya, Tuhan berkati dan Tuhan mampukan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, sukarelawan, serta pasien atau korban COVID-19. Tuhan, berkatilah tenaga medis, bahkan sukarelawan, juga pasien yang terkena COVID ini. Bagi para tenaga medis, Tuhan mampukan untuk melayani para pasien, bahkan juga sukarelawan yang sudah siap untuk membantu. Biarlah pasien korban corona ini segera mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan pelayanan yang baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk para ahli kesehatan yang sedang berupaya untuk menemukan vaksin COVID-19. Berilah hikmat, kemampuan agar segera ditemukan vaksin corona untuk pengobatannya. Kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan dalam hal ini. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berdampak COVID-19 sehingga mengalami kesulitan ekonomi dan pekerjaan. Bapa di surga, Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambamu yang tetap setia kepadamu, baik yang terdampak corona ataupun yang sedang kesulitan ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhanlah yang maha pengasih, Tuhan yang maha pemurah, bahkan Tuhanlah yang akan memberikan jalan terbaik untuk mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemimpin dan penyelenggara pemerintahan negara Republik Indonesia ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo serta keluarga dan jajarannya. Kami berdoa juga untuk Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta keluarga dan jajarannya, dibantu oleh TNI dan Polri dan para menteri-menterinya, gubernur, wali kota, bupati, dan seluruh yang terkait di dalam pemerintahan ini. Biarlah mereka bersatu hati untuk membangun negara ini dengan sungguh-sungguh, sehingga cita-cita bangsa Indonesia adil, makmur, aman, dan sentosa ini dapat tercapai dengan sungguh-sungguh. Bapak di surga, banyak hal yang harus kami sampaikan. Keterbatasan kami tidak bisa menyampaikan secara lengkap. Biarlah semuanya itu kekurangan, Tuhanlah yang akan melengkapinya. Bapak, inilah doa syukur dan terima kasih kami pada pagi hari ini. Kami mohon ampun atas segala kesalahan, dosa yang kami lakukan ketika kami beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan dan mengampuni dosa kesalahan yang kami lakukan. Dan kabulkanlah Tuhan permohonan kami ini sesuai dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluh
Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita